saya Maki dengan hormat disilahkan. Please for the Honorable Dr. Hasbullah Kaisuta, MAB. Al-Mukarram Mudirul Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Ambon Al-Doktor Al-Had Hasbullah Kaisuta falyatafaddal mashkuran. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Maluku, atau yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekda Maluku. Yang terhormat Bapak-Bapak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para pimpinan SKPD Provinsi Maluku, sahabat-sahabat pimpinan perguruan tinggi, hadir Bapak Rektor Universitas Patimura, Bapak Rektor Universitas Darussalam, ada Ibu yang mewakili Ketua Stakpen Ambon, Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Bapak yang mewakili Kepala Pengadilan Tinggi Agama Maluku, saudara-saudara wakil rektor, pimpinan fakultas, lembaga, dan unit, serta lembaga-lembaga kemahasiswaan yang saya cintai, segenap stakeholder IAIN Ambon, pimpinan Bank BTN Cabang Ambon, dan pimpinan media massa, para anggota Senat yang saya muliakan, para dosen asisten, karyawan IAIN yang saya cintai, para anggota Dewan Penyantun IAIN Ambon yang saya hormati dan saya muliakan, segenap keluarga besar IAIN Ambon yang saya cintai, Ketua Dharma Wanita Persatuan beserta para anggota, segenap orang tua wali, wisudawan, hadirin dan para undangan, adik-adikku wisudawan dan wisudawati yang saya banggakan dan saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebagai pendahuluan dari laporan akademik kami, perkenankanlah saya mengajak kita semua, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada hari yang berbahagia ini kita memperoleh nikmat dan karunia Allah untuk berkumpul di gedung Islamic Center Ambon ini dalam rangka melaksanakan satu kegiatan yang sangat penting bagi keluarga besar IAIN Imam Rijali Ambon, yaitu wisuda sarjana periode 2 tahun 2017 yang diliputi suasana yang sederhana dan syahdu. Salawat dan salam sepantasnya kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat yang telah berjuang dalam kerangka menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Hadirin yang berbahagia, pada hari yang berbahagia ini, dengan suasana yang begitu syahdu, saya atas nama pribadi maupun institusi dan seluruh sivitas akademika IAIN Imam Rijali Ambon dengan penuh kebanggaan mempersembahkan sejumlah 336 sarjana baru dan 17 orang magister IAIN Imam Rijali Ambon yang sebentar nanti akan diwisuda. Para sarjana dan magister tersebut masing-masing, pertama Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam sebanyak 96 orang sarjana,
terdiri dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah 26 orang sarjana, Prodi Hukum Keluarga 6 sarjana, Prodi Perbandingan Hukum 8 orang sarjana, Prodi Hukum Pidana Islam 23 orang sarjana, Prodi Ekonomi Syariah 33 sarjana. Yang kedua, Fakultas Usuluddin dan Dakwah sebanyak 33 sarjana. Masing-masing Prodi Akidah Filsafat 2 sarjana, Prodi Sosiologi Agama 19 orang sarjana, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam 2 sarjana, dan Jurnalistik 7 orang sarjana, serta Prodi BKI 3 sarjana. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sebanyak 207 sarjana, dengan rincian Prodi Pendidikan Agama Islam 52 sarjana, Prodi Pendidikan Biologi 92 sarjana, dan Prodi Pendidikan Matematika 63 sarjana. Dan yang keempat adalah Prodi Pasca Sarjana, Prodi Pendidikan Agama Islam sebanyak 17 orang Magister Pendidikan Islam. Ke-336 sarjana dan 17 magister yang diwisuda hari ini merupakan bentuk partisipasi aktif dan konstruktif dari IAIN Imam Rijali Ambon di dalam ikut mencerdaskan anak-anak bangsa sebagai bentuk pertanggungjawaban kami terhadap amanah konstitusi, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, menyiapkan sumber daya manusia yang menjadi agen perubahan, mencetak kader pemimpin bangsa yang profesional, yang memiliki kemampuan akademik yang didasari pada nilai-nilai keislaman, agar bisa berkemampuan di dalam menghadapi tantangan kehidupan dewasa ini. Untuk itu sepantasnya lah saya menyampaikan ucapan selamat dan penghargaan kepada seluruh orang tua wali, suami atau istri wisudawan dan wisudawati, baik yang hadir hari ini bersama mendampingi putra-putri atau pasangan hidupnya, atau tidak sempat hadir, karena mereka telah sukses menghantarkan putra-putrinya tercinta mencapai gelar sarjana. Bapak Gubernur, hadirin yang kami muliakan, dalam waktu 10 tahun setelah perubahan status menjadi IAIN Imam Rijali Ambon, kita bersyukur karena IAIN Imam Rijali Ambon terus berbenah mengembangkan potensi yang dimilikinya, membangun kultur akademik kampus yang terfokus pada pengembangan sumber daya manusia yang profesional dan berkarakter. IAIN Imam Rijali Ambon semakin dirasakan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat, sesuai dengan tekad kita untuk menjadikan IAIN Imam Rijali Ambon sebagai Center of Excellence, serta gerbong pengembangan pemikiran Islam moderat di wilayah timur Indonesia. Harapan kita tentunya lebih jauh lagi, tidak semata pada kajian akademik terhadap pemikiran Islam moderat, melainkan juga pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara umum. Menjadikan IAIN Imam Rijali Ambon sebagai Center of Excellence, dalam hal ini mencetak kader-kader intelektual Islam yang moderat, tentunya tidak terlepas dari visi utama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang menjadi cetak biru pengembangan pendidikan tinggi Islam, di mana seluruh pendidikan tinggi Islam negeri di bawah Kementerian Agama diharapkan mampu menjadi pelopor terdepan di dalam pengembangan pemikiran Islam wasatiyah, Islam yang moderat, Islam jalan tengah. Bila visi besar kementerian di bidang pendidikan ini dijalankan oleh PT KIN se-Indonesia, maka bukan tidak mungkin Islam di Indonesia yang moderat justru menjadi model baru dalam kajian Islam kontemporer di dunia. Mempertegas sikap intelektual Islam yang moderat yang berkontribusi bagi pembangunan bangsa, seperti yang diangkat pada tema wisuda kita hari ini, adalah sangat penting, khususnya kita
mencermati berbagai perkembangan sosial yang belakangan terjadi, berupa mengerasnya politik identitas, isu-isu sektarianisme yang kerap digunakan untuk kepentingan pragmatis, yang bila tidak disikapi secara baik, justru bisa menghancurkan tatanan kehidupan kemasyarakatan kita. Lebih-lebih ketika isu identitas tersebut dipakaikan baju agama untuk menjustifikasi suatu tindakan kekerasan. Hari ini media sosial setiap saat dipenuhi dengan ujaran-ujaran kebencian, fitnah beradu fitnah, mobilisasi identitas kelompok, dan lebih berbahaya lagi ketika nilai-nilai agama itu tereduksi dan turut diseret sebagai faktor yang melegalkan suatu tindakan kebencian, fitnah, atau kekerasan. Bapak Gubernur, hadirin yang kami hormati, sesuai dengan visi IAIN Imam Rijali Ambon akan menjadi perguruan tinggi yang unggul dan profesional di dalam mengintegrasikan ilmu-ilmu keislaman dengan sains dan teknologi, kemanusiaan, keindonesiaan yang berbasis pada multikulturalisme. Maka perlu kami tegaskan bahwa sains dan teknologi bagi IAIN Ambon harus memiliki roh spiritual agar tidak bebas kontrol. Pendalaman sains dan teknologi harus mampu diintegrasikan dengan nilai-nilai keislaman. Untuk itu, semua mahasiswa yang masuk ke IAIN Ambon harus mendapat pembinaan awal melalui Ma'had Al-Jami'ah atau pesantren perguruan tinggi untuk mendalami pengetahuan dasar bagi kajian ilmu lebih lanjut. Demikian pula, Islam yang akan menjadi kajian akademik di IAIN Imam Rijali Ambon adalah Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Islam yang damai dan mendorong perdamaian. Karena itu paradigma kajian keislaman kita harus bisa menjawab realitas kehidupan masyarakat kita di Maluku yang multikultural, bahkan masyarakat bangsa dan dunia yang begitu multikultural. Hadirin yang berbahagia, terdapat 3 hal penting yang dapat kami garis bawahi di dalam pengembangan IAIN Imam Rijali Ambon. Pertama, pengembangan sumber daya manusia. Untuk menghadapi tantangan kontestasi global yang semakin nyata saat ini, maka tantangan utama terletak pada kesiapan kita di dalam memproduk SDM yang berkualitas. Dan untuk melahirkan SDM yang kapabel, maka prioritas utama adalah bagaimana mengemas sebuah proses sistem pembelajaran agar mampu menjawab kebutuhan objektif masyarakat. Pada tahapan ini kita dituntut merancang model pembelajaran yang seberapa besar mampu mencetak mahasiswa-mahasiswa dan sarjana-sarjana yang bermutu, yang berkemampuan menghadapi dinamika kehidupan global saat ini dengan tetap mempertahankan jati dirinya sebagai sarjana muslim yang berkeadaban. Untuk itu, seluruh elemen warga kampus IAIN Ambon mestinya turut bekerja keras di dalam kerangka membangun kampus yang benar-benar memiliki standar akademik yang tinggi, yang kelak diharapkan bisa menjadi rujukan masyarakat Maluku atau bahkan menjadi rujukan masyarakat dunia. Kita tidak cukup bangga dengan sekitar 200 orang tenaga dosen, diantaranya 45 tenaga dosen bergelar doktor dan 2 orang guru besar saja, melainkan sejauh mana potensi tersebut dikelola untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada di kampus. Yang kedua, pengembangan kelembagaan. Meskipun sampai dengan saat ini kita baru memiliki 3 fakultas, tapi arah pengembangan sedang kita siapkan untuk menghadapi rencana alih status menjadi Universitas Islam Negeri Ambon yang sekarang masih dimoratorium oleh pihak kementerian. Namun bukan berarti kita menjadi stagnan. Tahun 2017 ini kita telah mendapat izin operasional 7 program studi baru, yaitu manajemen keuangan syariah, manajemen bisnis syariah, 3 jurnalistik Islam yang pada awalnya menjadi konsentrasi jurnalistik. Pada kesempatan ini
Izinkan saya untuk memberi apresiasi kepada mahasiswa jurnalistik yang telah menjuarai film dokumenter di Festival Film Nasional. Pasekda IAIN Ambon dalam tahun ini tiga trofi nasional itu disabet. Satu, prodi pendidikan biologi menyabet hasil riset nasional pendidikan tinggi keagamaan nasional dengan tema risetnya adalah daur ulang Ela Sagu untuk satu produk tertentu. Saya ingin mengundang adik-adik mahasiswa yang punya reputasi nasional, yang mempresentasikan dua film dokumenter yang menjuarai secara nasional tingkat mahasiswa se-Indonesia. Tolong adik-adik berdiri. Mereka adalah mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Mereka menyabet satu film dokumenter secara nasional di Serpong, tingkat kompetisi di kalangan perguruan tinggi secara nasional, dengan mempresentasikan film Pendayung Terakhir. Pendayung Terakhir ini mengisahkan ketika jembatan Merah Putih sudah digunakan, sementara para pencari nafkah di di seputaran jembatan Merah Putih, perahu-perahu yang di sana kemudian tidak digunakan, hanya satu pendayung terakhir dan dia mendapatkan kategori pertama dalam festival film dengan kategori juara satu terbaik kategori umum. Yang kedua, film dokumentasi yang judulnya Munisera. Ini juga juara terbaik dalam kompetisi film dokumenter di tingkat nasional, dan dia terbaik kategori sinematografi. Kita memberi aplaus buat adik-adik kita yang berprestasi. Ini menunjukkan bahwa kendati IAIN Ambon itu tinggalnya di gunung, tapi orangnya tidak punya mental orang-orang kampung banget. Buktinya mereka berhasil secara nasional. Ketika adik-adik mahasiswa biologi mendapat juara satu CPTK Ambon, saya ditelepon oleh seluruh rektor, bilang kalau masalah olahraga itu biasa, tapi persoalan riset kemudian IAIN Ambon menjadi juara mengungguli UIN yang ada di Indonesia itu berarti satu prestasi yang luar biasa bagi kita. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, program studi yang selanjutnya adalah pendidikan guru madrasah ibtidaiyah yang barusan mendapat izin operasional, manajemen pendidikan Islam, tadris IPA, magister hukum dan keluarga Islam. Dalam rangka peningkatan kualitas kelembagaan itu juga, maka tahun 2018 ini kita jadikan tahun peningkatan status akreditasi, di mana nilai akreditasi institusi yang saat ini adalah B, maka tahun 2019 target akreditasi kita adalah A. Untuk itu semua kegiatan di tahun 2019 ini kita sudah rancang harus memaksimalkan untuk sukses reakreditasi institusi menuju akreditasi A. Terhadap Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, saya memberi apresiasi karena telah melakukan inovasi dengan melakukan audit ISO. Ini menjadi terobosan penting
agar kita terus menjaga dan mengontrol kualitas pelayanan kita. Bapak Ibu hadirin sekalian, pengembangan infrastruktur kelembagaan. Yang ketiga, pengembangan infrastruktur kelembagaan. Berkaitan dengan pengembangan infrastruktur kampus, dapat kami sampaikan bahwa IAIN Imam Rijali Ambon telah memiliki kampus yang representatif. Gedung-gedung kuliah dilengkapi dengan sarana perkantoran, laboratorium fakultas, perpustakaan, pesantren mahasiswa dan asrama, serta fasilitas olahraga, serta tempat-tempat penitipan anak dan PAUD. Sarana-sarana tersebut dibangun di atas lahan sekitar 25 hektar. Pada tahun anggaran 2017, IAIN Ambon mendapatkan alokasi anggaran melalui surat berharga syariah negara sebesar 45 miliar untuk membangun auditorium yang berkapasitas 2.000 orang. Jadi insya Allah sudah bulan Juli kita tidak sewa lagi Islamic Center, cukup di auditorium kampus. Satu gedung kuliah berkapasitas 24 ruang kelas dan satu gedung pusat kegiatan mahasiswa student center. Pada tahun anggaran 2018 kita kembali mendapat tanah surat berharga syariah negara untuk satu buah gedung training center yang berlantai 5 dengan nilai anggarannya sebesar 32 miliar. Pada kesempatan ini pula kami patut berterima kasih kepada Badan Ekonomi Kreatif Bekraf. Karena tahun 2017 ini kami mendapat bantuan berupa revitalisasi satu buah gedung untuk dijadikan pusat pengembangan seni dan kreasi, lengkap dengan sarana pendukungnya berupa peralatan musik dari musik tradisional etnis, musik Islami sampai dengan musik pop. Syukur alhamdulillah, dan ini yang paling membahagiakan kami. Tanggal 19 Desember 3 hari yang lalu, kita telah berhasil juga merealisasikan pembayaran terhadap tahap pertama atas lahan seluas 61,7 hektar. Letak lahan tersebut di negeri Liang, Kecamatan Salahuti, Maluku Tengah. Insya Allah, lahan ini akan kita lunasi dalam beberapa tahun anggaran dan akan kita perjuangkan di kementerian. Pengadaan lahan ini juga adalah dalam rangka persiapan alih status menjadi Universitas Islam Indonesia. Bapak yang mewakili Gubernur, hadirin yang kami muliakan. Sebelum mengakhiri laporan akademik ini, perkenankanlah pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama Rektor IAIN Imam Rijali Ambon, saya menyampaikan selamat kepada orang tua wisudawan yang pada hari ini sangat berbahagia karena menyaksikan putra-putrinya telah menyelesaikan studinya di kampus IAIN Imam Rijali Ambon. Hari ini kami kembalikan mereka ke pangkuan Bapak Ibu. Amanat yang diberikan telah kami tunaikan, dan sebagai wujud tanggung jawab kami hari ini para sarjana baru S1 dan S2 kami wisudakan sebagai pertanda bahwa mereka telah siap mengimplementasikan keterampilan dan pengetahuan yang mereka miliki untuk sebesar-besarnya kemajuan bangsa dan negara. Selanjutnya kepada adik-adik para wisudawan, saya ingin mengingatkan bahwa bangsa Indonesia telah menunggu karya-karya inovatif saudara untuk bangkit menjadi bangsa yang besar. Dalam aktivitas saudara di masyarakat, jangan lupa untuk selalu mengedepankan karakter yang berkemampuan dan berkebiasaan memberi yang terbaik, giving the best, yang dijiwai oleh akhlak dan budi pekerti yang mulia. Tunjukkan pada dunia bahwa alumni IAIN Imam Rijali Ambon di samping berilmu, cerdas dan berbudi, juga menjiwai nilai-nilai dasar Islam yang terumuskan dalam nilai-nilai dasar IAIN Ambon. Saudara juga harus selalu berusaha menegakkan nilai-nilai kebaikan, kebenaran, dan keluhuran dalam kondisi apapun, serta mempunyai keramahan sosial yang membawa kemaslahatan maksimal pada masyarakat, bangsa, dan negara.
Sebagai penutup, perkenankan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur Maluku, pemerintah daerah Maluku, yang begitu peduli terhadap Yayan Ambon. Kemarin Pak Gubernur sendiri yang langsung menelepon saya, menitip salam buat seluruh wisudawan dan orang tua wisudawati, karena beliau tidak sempat hadir dan beliau lagi kegiatan Munaslup kalau tidak salah, sehingga beliau sampaikan bahwa titip salam buat adik-adik wisudawan dan wisudawati saya wakilkan ke Pak Sekda. Pak Gubernur juga kami berterima kasih karena minggu terakhir ini pemerintah daerah juga telah membantu mengaspal jalan masuk kampus. Jadi kalau ke kampus lalu lihat ada jalan baru yang diputas, itu bantuannya Pak Gubernur Maluku, pemerintah daerah Maluku. Demikian juga pihak Dirjen Pendidikan Islam yang tidak pernah lelah untuk memperhatikan kemajuan Yayan Ambon. Akhirnya, marilah kita bulatkan tekad dan teguhkan niat untuk secara bersama-sama selalu bahu-membahu memperkokoh institusi ini sehingga mampu berkontribusi maksimal dalam proses pendidikan dan pencerdasan seluruh anak bangsa, serta dalam proses pembangunan bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Kepada wisudawan dan wisudawati, kami titipkan, jagalah selalu nama baik alma matermu dan janganlah kotori alma matermu dengan tindakan-tindakan yang tidak patut dan tidak beradab. Semoga Allah melimpahkan pada kita semua hikmah dan kebijaksanaan serta kekuatan dan kesabaran di dalam upaya mencapai apa yang telah kita cita-citakan bersama. Demikian laporan akademik saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.